Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di kesempatan ini saya akan mencoba melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan di tema beberapa waktu lalu, yaitu kelanjutan tentang jumlah ayat di dalam Al-Quran. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwasannya setelah dilakukan penghitungan di dalam Al-Quran itu, ternyata Al-Quran itu terdiri dari 3 item. Item pertama adalah ayat, yang kedua adalah surat, yang ketiga adalah juz. Ayat total dalam satu Al-Quran seluruhnya adalah 6.236. Surat ada 114 surat. Juz ada 30. Lalu bagaimana selama ini? Seperti yang kita ketahui bahwasannya jumlah ayat di dalam Al-Quran yang sudah tersebar, separuhnya sebagian manusia beranggapan bahwasanya jumlah ayat ada 6.666. Padahal setelah dilakukan penghitungan dan dilakukan penelitian, ternyata jumlah ayat yang hak yaitu ada 6236. Saudara-saudara semua yang berbahagia, karena Al-Quran ini berbicara sebagai petunjuk, Al-Quran ini pula berbicara sebagai tanda keajaiban. Dan Quran ini diturunkan sebagai huda linnas. Maka selayaknya lah kita melakukan observasi tentang apa yang ada di dalam ayat-ayat ini. Kaum muslimin yang berbahagia, di sini di dalam surat 17 ayat 12, surat Al-Isra, kita diperintahkan belajar ilmu matematik. Di dalam surat 10 ayat 5, surat Yunus, kita diperintahkan belajar ilmu matematik, yang mana rumusan dasar ilmu matematik tambah, bagi, kurang, dan kali. Di kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan. Lalu kalau selama ini yang kita ketahui jumlah ayat di dalam Al-Quran 6.666, tapi pada faktanya jumlah ayat di dalam Al-Quran ada 6.236. Sisanya terlalu banyak. Mari kita lakukan penghitungan. Di dalam Al-Quran, jumlah ayat ada 6.236. Yang tersebar 6666. Maka 6.666 ini, kalau kita lakukan pengurangan dengan jumlah ayat yang benar di dalam Al-Quran, maka akan menghasilkan sisa hitungan 430. 6.666 dikurang 6.236, maka akan menghasilkan angka 430. Mari kita telaah lebih mendalam. Sebelum saya paparkan satu persatu, angka 6666 ini kita lakukan penjumlahan. 6 ditambah 6, 12. Ditambah 6, 18. Ditambah 6 menghasilkan angka 24. Angka 24 ini kalau kita korelasikan ke dalam Al-Quran, jatuhnya surat An-Nur, yang mana artinya cahaya atau petunjuk. Oleh karenanya di dalam Al-Quran itu wahyu pertama turunnya Iqra. Bacalah, kajilah, telitilah, telaahlah apa-apa yang ada di dalam Al-Quran sebagai petunjuk. Saudara-saudara semua yang berbahagia, kalau 6.666 dikurang 6.236, maka akan menghasilkan 430. Kenapa begitu banyak sisanya? Dan ada di mana ini semua? Maka ada istilah pesan di balik angka-angka Al-Quran. Di sini karena Quran ini Allah turunkan
melalui malaikat kepada Nabi Muhammad, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pula pernah mendengar yang namanya istilah Muhammad Quran berjalan. Kata Muhammad sendiri di dalam Al-Quran itu terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Yang pertama mim, yang kedua ha, yang ketiga mim, yang keempat dal. Maka Muhammad. Dan di dalam Quran ada Muhammad pakai tasjid yang menandakan double huruf mimnya. Ada pula Muhammad yang tidak menggunakan tasjid yang menandakan hurufnya tidak double. Maka ada ucapan Muhammad, ada Muhammad. Nah, ini yang kita akan bahas tentang kaitannya Muhammad secara manusianya. Muhammad secara manusianya terdiri dari 4 huruf yang tadi saya ucapkan. Kalau kita melihat ke dalam Al-Quran, Al-Quran ini dasarnya adalah hijaiyah. Dari alif, ba, ta, sampai dengan ya. Maka konsonan hijaiyah ini, dia memiliki komposisi nilai. Alif 1, ba 2, ta 3, sa 4, dan begitu seterusnya sampai dengan ya 30. Mari kita telaah. Muhammad yang tidak pakai tasjid. Mim di sini konsonan hijaiyah yang ke-24. Ha itu konsonan hijaiyah yang ke-6. Mim 24. Dal ke-8. Jadilah Muhammad. Mim ha mim dal. Sekarang kita totalkan nilai di dalam hijaiyah yang terucap kata Muhammad. Maka kalau mim 24, ha 6, mim 24, dal 8, kita totalkan ini. 24 ditambah 6 akan menghasilkan angka 30. Ditambah mim lagi 24. Maka akan menghasilkan 54. Ditambah dal 8, maka akan menghasilkan angka 62. 62 ini kita letakkan terlebih dahulu di sini. Ini hasil penjumlahan dari kata Muhammad akan menghasilkan angka 62. Lalu yang kedua, angka-angka ini kita korelasikan ke dalam Al-Quran, di dalam surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Mim, huruf ke-24, angka 24 ini kita korelasikan ke dalam Al-Quran. Surat ke-24 ini suratnya An-Nur, yang mana jumlah ayatnya 64. Ha, huruf ke-6, di dalam Al-Quran suratnya Al-An'am, yang mana jumlah ayatnya 165. Mim, An-Nur, jumlahnya 64. Dal, surat huruf yang ke-8, kalau kita korelasikan ke surat yang ke-8 itu Al-Anfal, jumlah ayatnya 75. Total dari jumlah ayat di surat tersebut kita totalkan keseluruhannya. An-Nur 64 ditambah Al-An'am 165 ditambah An-Nur 64 ditambah Al-Anfal 75, maka akan menghasilkan angka 368. Dari mana angka 368 ini dihasilkan? Ini diambil dari jumlah ayat yang tertera di surat tersebut, yang diambil dari judul surat. Yang mana judul surat ini diambil dari kata Muhammad. Saudara-saudara semua yang berbahagia, kalau jumlah tadi di sebelah kanan saya totalnya 368,
Ini total keseluruhan surat yang tadi saya ucapkan. Di sebelah kiri saya jumlahnya 62. Ini dari total keseluruhan nilai huruf konsonan hijaiyah. Maka kalau kita gabungkan 62 ditambah 368, maka akan menghasilkan 430. Angka 430 ini jumlah dari kata Muhammad, baik secara konsonan hijaiyah ataupun jumlah ayat di surat tersebut. Seperti tadi yang saya paparkan. Maka menghasilkan angka 430. Lalu kita kembali ke jumlah ayat dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini yang tersebar, kebanyakan manusia mengkonsumsi jumlah ayat 6.666, padahal pada faktanya 6.236. 666 dikurang 6.236, maka hasilnya 430. Ternyata kata Muhammad kalau diurai tadi menghasilkan angka 430. Ada kesamaan 430 di sini dari pengurangan total ayat yang tersebar dengan kata Muhammad yang tadi saya uraikan, hasilnya 430. Saudara-saudara semua yang berbahagia, semakin menarik dalam kajian angka ini. Kenapa bisa seperti itu? Inilah salah satu tanda bahwasannya Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk buat kita. Angka 430 ini, karena kamus kehidupan kita adalah Al-Quran, yang terdiri dari ayat, surat, dan juz. Surat ada 114, juz ada 30. Adakah surat 430 di dalam Al-Quran? Sedangkan Al-Quran jumlahnya cuma 114, maka tidak ada. Karena Al-Quran jumlah suratnya ada 114. Lalu bagaimana 430 ini? Nolnya kita buang, maka jadinya 43. Kalau nolnya kita buang 430, nolnya kita singkirkan, tidak ada seolah-olah, maka kita tiadakan. Peribahasanya diistilahkan dimahdzuf, dihilangkan. Tidak ada padahal ada. 430. Angka 430 karena nolnya kita buang menjadi 43. Angka 43 ini kita korelasikan ke dalam surat di dalam Al-Quran, jatuhnya surat Az-Zukhruf yang artinya perhiasan. Maka terjawab sudah. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan wahyu-wahyu Allah yang diterimanya oleh beliau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari berbentuk perhiasan yang dimunculkan berbentuk perilaku Rasulullah yang disebut uswah. Seperti Allah berkata di dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebetulnya di dalam diri Rasulullah terdapat ciri-ciri dan contoh perilaku yang baik buat manusia. Lihat Rasulullah tutur sapanya bagaimana? Apakah Rasulullah menghardik? Tidak. Lihat Rasulullah apakah perilakunya garang, serakah, mau menang sendiri? Tidak. Rasulullah mengayomi semuanya. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudara semua yang dirahmati oleh Allah. Mana contoh bentuk yang diberikan oleh Rasulullah di dalam kehidupan sehari-hari? Sederhana.
Jadi Rasulullah ini sudah menerima wahyu Allah yang beliau pahami lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya berbentuk perkataan, perilaku, perbuatan. Maka dapatlah beliau julukan Quran berjalan. Karena cuma beliaulah yang mampu menerapkan Al-Quran keseluruhannya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara semua yang berbahagia, kita telaah lagi agak lebih mendalam. Surat 43 ini, surat Az-Zukhruf, jumlah ayatnya 89. Maka total ayat 89 dari kita sederhanakan, 8 ditambah 9 maka akan menghasilkan angka 17. 17 ini bisa diartikan banyak hal. Bisa diartikan jumlah rakaat salat dalam sehari semalam 5 waktu 17 rakaat. 17 ini juga angka dari total keseluruhan jumlah ayat. Mana? Kalau jumlah ayat di dalam Al-Quran 6.236, 6 ditambah 2, 8. Ditambah 3, 11. Ditambah 6, 17. Maka total ayat di dalam Al-Quran 6.236 kalau kita sederhanakan menjadi angka 17. Dan angka 17 ini ternyata sama dengan jumlah ayat di dalam surat Az-Zukhruf. Yang mana surat Az-Zukhruf ini, surat 43 ini menghasilkan angka total ayatnya 89, 8 ditambah 9, 17. Maksudnya apa? Rasulullah memberikan contoh suri toladannya melalui sholatnya, melalui ibadahnya, melalui tutur katanya, melalui perilakunya. Rasulullah memberikan contoh suri toladan hasanah yang paling sederhana apa? Ketika beliau menerima sesuatu, diterima lalu diberikan, maka beliau mau berbagi sesama, tidak melihat siapa dia, apa dia, bagaimana dia, agama apapun dia. Ketika kita mau berbuat baik, tidak boleh melihat cuma satu suku, tidak boleh melihat satu yang manusia, harus perlakukan baik sesama manusia. Karena Rasulullah memberikan contoh, berbagi kepada orang sempurna dikasih, kepada orang tidak sempurna dikasih, kepada sesama muslim dikasih, kepada Nasrani dikasih, kepada Yahudi dikasih, berbagilah beliau. Ini contoh uswah yang beliau lakukan. Maka selayaknya lah kita meniru contoh Rasulullah yang disebut uswah. Nah, perilaku ini menjadi perhiasan di dalam dirinya. Tindak tanduknya, perilakunya, perbuatannya, tutur sapanya, kesehariannya, maka dapat lakoblah Quran berjalan. Saudara-saudara semua yang berbahagia, 17 dari jumlah ayat 6236 ditotalkan menjadi 17. 17 di sini dari jumlah angka sederhana total ayat surat Az-Zukhruf 89, disederhanakan 8 tambah 9, 17. 17 ketemu 17 akan ketemu angka 24. Di dalam Al-Quran surat 34 itu surat yang mencari apa? Mencari kebenaran tentang kehidupan, mencari kebenaran tentang tauhid, mencari kebenaran tentang segala hal. Makanya di dalam Al-Quran ada istilah As-Saba surat ke-34, menerangkan tentang kaum para pencari kebenaran. Tentang apa? Tentang tauhid, tentang ilmu, seperti yang pernah dicontohkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, dari Adam, Idris sampai dengan Muhammad, yang pernah diwariskan oleh beliau melalui petunjuk-petunjuk Sang Pencipta. Saudara-saudara semua yang berbahagia, jadi yang selama ini didebatkan atau dipermasalahkan
saya tahu jumlah ayat ada 66. Tapi pada faktanya ada karena tadi saya bilang di awal 6 dikurang 6, 2, 3, 6 maka akan menghasilkan. Ternyata di kata Muhammad kalau diurai mim ha dal 8 total 40. Angka 24 dikorelasikan ke surat jumlah 64 surat 65, 24-nya lagi dikorelasikan ke surat 64 dan 8 dikorelasikan ke surat. Maka dari total ayat ini kalau 368 ditambah 62 maka akan menghasilkan 430. Saudara-saudara semua yang berbahagia. Tadi seperti yang saya bilang, 430 di dalam Al-Quran, surat 430 tidak ada. Maka nolnya ini kita mahdzuf, kita hilangkan seolah-olah tidak ada padahal ada. Menjadi 43. 43 dikorelasikan ke surat, ternyata Az-Zukhruf, perhiasan. Oleh karenanya manusia diperintahkan oleh Allah dan ajaran agama, secara fisik dia disuruh menghiasi dengan busana, secara batin dia disuruh menghiasi dengan Al-Quran, secara perilaku dia disuruh mengimplementasikan apa yang dia dapat dan dia ketahui agar menemukan cara untuk menerapkan ihsan. Saudara-saudara semua yang berbahagia, inilah Al-Quran. Kalau Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk oleh Allah, jangan kata berbicara tentang ayat secara kauliyah, jangan kata berbicara ayat secara kauniyah. Semua yang tertera di samping Al-Quran, semuanya, bahkan yang ada di dalam Al-Quran, punya pesan-pesan yang tersirat untuk manusia, agar dia bisa mengkaji secara ilmiah untuk melahirkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat buat manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudara semua yang dirahmati oleh Allah, terjawab sudah yang selama ini kita pertanyakan, di manakah sisa jumlah ayat di dalam Al-Quran. Ternyata sisa ayat di dalam Al-Quran terdapat di dalam diri Rasulullah yang disebut uswah. Selayaknya lah, sepatutnya lah kita meniru contoh-contoh baik yang ada di dalam Rasulullah secara umumnya. Saya kira cukup. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan saya akan sampaikan tema-tema yang menarik, yang lebih menggelitik tetapi tidak keluar dari aturan iman dan Islam. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, kalau ada salah kata dari ucapan saya pribadi atau kami semua, mohon maaf yang seluas-luasnya. Salam ta'zim dan hormat selalu kepada para kiai, para profesor, para ustadz, para ustadzah, para dosen, para guru, dan seluruh para ilmuwan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.